Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, lalu subscribe, lalu nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat dan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Maka karena menuntut ilmu ini wajib, kita harus sebagai seorang muslim, maka kita harus menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu juga bagian daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah niat untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji, sampai dia kembali ke rumahnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita dalam proses menuntut ilmu itu kita perlu mempersiapkan diri. Di dalam mahfuzat disebutkan, lan tanalul ilma illa bisittatin saumbiuka an tafsiliha bi bayanin. Dalam kita menuntut ilmu, maka kita harus melalui 4 hal. Kita harus mempersiapkan 6 hal. Yang pertama adalah zakaun, yaitu kecerdasan. Yang kedua wahirsun, kita harus menanamkan di dalam diri kita sifat rakus, sifat tamak, yang dimana dalam rakus menuntut ilmu, dalam tamak menuntut ilmu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah dunia seperti makan, seperti ingin rakus terhadap harta, pangkat, jabatan, ini yang tidak diperbolehkan. Tetapi kalau untuk menuntut ilmu, maka kita diperbolehkan memiliki sifat rakus ataupun tamak. Karena kita dituntut utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari boyan sampai liang lahat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang harus kita persiapkan adalah wa ijtihadun, kesungguh-sungguhan. Ijhad wala taksal, bersungguh-sungguhlah, jangan malas. Fanadamatul uqba liman yatakasal, karena penyesalanlah yang akan didapatkan oleh orang yang suka bermalas-malas. Maka orang-orang yang bersungguh-sungguh itu seperti air setetes, tetapi karena dia istiqomah, karena dia betul-betul sungguh-sungguh setiap hari meneteskan air walaupun setetes di atas batu yang begitu keras, tapi lama-lama batu itu berlubang juga. Maka seperti itulah kita. Walaupun mungkin kita memiliki keterbatasan, mungkin susah kita untuk belajar, setiap kita baca susah untuk menempel, susah untuk kita mengingatnya, gampang lupanya. Tetapi kalau kita terus berusaha sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakaun, kecerdasan, wahilsun, lalu sifat rakus ataupun tamak, baru wa ijtihadun, sifat sungguh-sungguh. Setelah itu apalagi yang harus kita persiapkan? Wadirhamun, kita perlu uang dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, maka sedikit banyaknya kita harus memiliki dana. Sekalipun dana ini bukan menjadi faktor utama agar kita lancar dalam proses menuntut ilmu. Setelah itu wasuhbatu ustadzin, lalu kita menghormati, bersahabat, memuliakan para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, para ustadz-ustadz kita. Kenapa? Karena mereka ini juga adalah kedua orang tua kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Imam Ali mengatakan, siapa yang mengajari kita satu huruf tentang agama, itulah bapak kita di dalam agama. Maka kalau kita durhaka, melawan, benci, tidak suka kepada mereka, kepada guru-guru kita, bagaimana akan berkah ilmu itu kepada kita? Mungkin di saat kita dalam proses mengajar, belajar mengajar, ilmu itu kita dapat, kita tahu, kita paham, tetapi setelah kita keluar daripada ruangan, seperti masuk kanan, keluar kiri, tak membekas. Maka dalam proses menuntut ilmu, kita sebagai penuntut ilmu harus memuliakan, harus menghormati para guru-guru kita. Setelah itu, wutulu zamanin, waktu yang panjang. Waktu yang panjang. Kita dalam menguasai ilmu, dalam belajar, tidak mungkin dalam 1 hari, 2 hari kita khatam, kita langsung bisa dan lain-lain sebagainya. Maka perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu proses. Menuntut ilmu itu proses. Maka yang 6 hal ini disebutkan dalam mahfuzat. Zakaun, kecerdasan. Wa irsun, sifat rakus ataupun tamak. Wa ijtihadun, sifat sungguh-sungguh. Wa dirhamun, maka kita sedikit banyaknya harus menyiapkan dana, menyiapkan uang, menyiapkan materi. Wa suhbatu ustazin, kita harus hormat memuliakan guru kita. Wutulu zamanin, lalu kita juga harus sabar. Kenapa? Karena dalam menuntut ilmu itu memiliki proses waktu yang sangat panjang. Dan guru kami dulu waktu di pesantren mengajarkan bahwasanya dalam menuntut ilmu, seorang penuntut ilmu juga harus tahan berbelanja yang sedikit. Kenapa? Karena dalam menuntut ilmu itu kita juga bukan dituntut untuk bermewah-mewah. Kenapa? Karena orang yang suka berlebih-lebihan, apalagi dalam proses menuntut ilmu, dia makan banyak dan lain-lain sebagainya, biasanya membuat dia malas. Maka orang yang senantiasa tahan berbelanja yang sedikit mengajarkan dia untuk semakin sungguh-sungguh dan semakin giat dalam menuntut ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga harus mengingat bahwasanya dalam mahfuzat juga disebutkan bahwasanya fa akhbarani bi anna Allah nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Maka kita sebagai penuntut ilmu, maka marilah kita sama-sama menghindarkan diri kita daripada hal-hal yang berbaur maksiat, yang dapat membuat keberkahan daripada ilmu kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang senantiasa suka berbuat maksiat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu yang lebih mudah agar kita gampang, agar kita mudah dalam menuntut ilmu itu ada 3. Yang pertama adalah bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Dan yang kedua yaitu sepertiga malam. Dan yang terakhir adalah ba'da subuh, setelah kita melakukan ibadah solat subuh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya yang berpagi-pagi. Dari demikian sajalah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita sebagai penuntut ilmu, maka marilah kita persiapkan. Yang pertama, kita cerdas. Yang kedua, kita memiliki sifat tamak dan rakus. Yang ketiga, kita harus sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Baru yang keempat, kita sedikit banyaknya persiapkan uang. Dan yang kelima, kita memuliakan para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, para kiai-kiai kita. Dan kita memerlukan waktu yang panjang, tahan berbelanja yang sedikit, dan hindarkan diri kita daripada perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.